Mana ikan belum sampai? Sabar dong, yang penting nyampe. Nyampe sih, tapi mati. Ikan mati dalam perjalanan, gak bisa refund. Segera bayar ya Pak. Dulu habis bayar, seller langsung hilang. Nanti aja deh. Oh, sekarang. Jika Bapak tak segera bayar, saya laporkan sebagai pelaku hit and run. Pak, jangan Pak. Mau transaksi tapi sudah dini hari. Rekpen di Mastercoin Bot lebih aman dan terpercaya. Transaksi kapanpun gak perlu panik. Berapapun nominal transaksinya, biaya flat 15.000 dengan berbagai metode pembayaran dan bisa refund. Mastercoin Bot, pakai Rekpen aman dan praktis, belanja koi jadi logis. Download sekarang. Muchas gracias afición, este para vosotros. Oke guys, kembali lagi di channel YouTube Mastercoin Bot. Wah, pagi hari ini kita sudah berada di Gedung Green untuk menghadiri acara ASEAN Koi Show yang kedua, teman-teman. Ya, berlangsung di Bogor dan luar biasa. Pagi hari ini ramai sekali yang mengikuti acara ASEAN Koi Show ini. Kalau kita lihat dari fish entry, lebih dari 1.400 fish entry sudah ya masuk. Kemudian 140 vet ya sepertinya sudah terbooking semuanya. Luar biasa, ramai sekali yang berpartisipasi di ASEAN Koi Show ASEAN yang kedua kali ini. Dan Master Koi Bot tentunya hadir di acara ASEAN Koi Show yang kedua. Bagi teman-teman yang mau datang ke stand Master Koi, monggo. Yang mau ngopi-ngopi juga boleh ya. Dan jangan lupa di like, di komen, dan juga di subscribe, karena nanti kita juga akan melihat proses penjurian kira-kira ikan mana yang akan menjadi Grand Champion di acara ASEAN Koi Show yang kedua ini. Oke, let's go. Oke, sekarang kita sudah berada di arena penjurian, teman-teman ya. Ini di sebelah saya, teman-teman bisa lihat ya, sedang dilakukan proses penjurian. Ini jurinya juga ada yang dari luar negeri, guys. Thailand, Malaysia, Vietnam ya. Tapi kita nggak boleh terlalu dekat karena bisa mengganggu proses penjurian. Oke. Nah, untuk yang di sebelah sini biasanya nanti ikan-ikan yang kecil-kecil biasanya ya, ukuran nih ada ukurannya 13 sampai 15 cm ya. Ini 19, 20, 21, 25. Nanti juga akan dijuri di sebelah sini. Nah, itu tadi di sana tempat dilaksanakan ini ya, apa namanya, opening. Nah, itu tadi juga kelihatan tropinya, guys. Mungkin ntar lagi kita spill tropinya karena di sana udah dipajang. Oke, kita lanjut proses penjurian, guys. Oke guys, sekarang kita masih berada di ASEAN Koi Show yang kedua, tepatnya di Gedung Brin Bogor ya. Dan barusan sudah dijuri dan sudah ditetapkan Grand Champion
untuk season kali ini. Dan selamat kepada Pak Kiki. Iya, Oh terima kasih, aduh, Mas selamat. Osman. Ternyata ikannya Pak Kiki jadi grand champion guys dari Samurai Koi Center. Wah luar biasa. Kohaku ukuran 91 Pak Kiki. Iya. Ukuran 91 ya. Iya. Ayo. Itu sudah juara berapa kali Pak Kiki sebelumnya Pak? Udah GC, udah berapa kali? Ini mungkin yang keempat kali ya. Yang keempat ya. Wih, luar iya. biasa. Sebelum yang di sini di mana Pak Kiki? Yang Sebelum di juaranya? sini Olindo pernah. Olindo? Ya kan? Olindo, lalu ada waktu itu apa ya? Nusatik juga pernah. Nusatik. Oh ya, kita juga datang tuh Nusatik, Iya, Pak Kiki iya, ya. iya. Ya, Pak Kiki itu saya lihat kohakunya gede banget Pak Kiki ya. Ya, itu susah nggak Pak melihara ikan seperti itu Pak? Sampai jadi grand champion ini pasti ada rahasianya Pak Kiki. Jadi kita harus maintain, Maintenance, oke. maintain air, maintain makanan, ya kan. Ya. Kita harus perhatiin. Nah itu memang untuk kita untuk maintain untuk ikan lomba ya. itu nggak mudah, sembarangan ya. nggak mudah. Nah pertanyaan saya juga, gimana bawanya Pak Kiki ke sini Pak? Bawanya Ikan sebesar itu. kalau bawanya sih biasa lah ya, Iya. kita pakai box, Iya, box iya. kayu kayak gitu. Ya. Itu ownernya punya siapa ikannya? Ownernya Pak Indrawan, orang Jakarta. Orang Jakarta. Wah, luar biasa. Semangat ya, Pak. Pak Indrawan, ikannya jadi GC nih. Iya, ya. iya. Next, mungkin ikannya mau diturunin di mana lagi, Pak Kiki itu? Belum tahu nanti show. Belum tahu Mungkin ya? kita tunggu mungkin bulan Desember. Bulan Desember kan All Indonesia. Oke, toh. Siap. Samurai Koi Center sendiri bawa berapa ikan, Pak Kiki? Di Kurang ASEAN lebih Koi Show? 40-an lah. 40-an. 40, jumbo semua, Pak Kiki? Rata-rata di atas 60 ya. Rata-rata di atas 60. 60 Nah, cm, ya, for di your atas info ya teman-teman. Jadi Pak Kiki ini dari Samurai Koi Center, memang saya lihat setiap show ikannya yang dibawa mesti besar-besar Pak Kiki. Iya, ya. iya. Luar biasa. Kalau Pak Kiki sendiri apa ya, favorit ikan dari Pak Kiki apa? Kohaku kah atau mungkin semua? Kohaku. Kohaku. Kenapa Pak Kiki? Kasih tahu alasannya nih. Saya memang senengnya kohaku. Senengnya Ya. kohaku dari hati gitu ya. Ya, masalahnya kalau orang biasanya akan seneng ini, seneng ini. Iya, seneng iya. itu. Nanti baliknya lagi pasti ujung-ujungnya kohaku lagi. Ujung-ujungnya kohaku ya. Iya. Iya. Nah, mungkin yang terakhir Pak Kiki, saya pengen tahu nih. Kalau kohaku yang bagus itu dilihat dari apanya Pak Kiki? Mungkin Kalau semua ikan ya, bukan kohaku Oke, aja ya. Oke, wes, semua ikan. Quality Quality. tadi adalah quality dari menyatu itu, quality body dan Ya. quality skin quality, Oke. color quality, Color quality. itu jadi satu. Ya. Ya, pattern itu nomor sekian. Nomor sekian ya. Eh, Jadi kalau body Pak Kiki body dan quality itu nomor satu. nomor satu ya. Wah. Kalau body bagus, quality juga jelek, quality color, Ya, skin oke. quality jelek juga kurang. Oke. Harus dua-duanya harus sama. Jadi dua-duanya harus ya. Harus, ya. Harus satu paket Pak Harus Kiki satu ya. paket. Oke, siap. Mungkin terakhir Pak Kiki Ya. harapan ke depan untuk perkoian di Indonesia Ya, Pak Kiki. ya. Ya, ini kan ASEAN Koi Show di Indonesia. Ya. Sebelumnya katanya di Malaysia ya Pak Kiki ya. Sebelumnya terakhir kemarin Asia Cup di Singapura ya. Oh, di Singapura ya? Singapura, cuman Oh, kebetulan iya, saya berhalangan nggak hadir. Waduh, Ya. siap. Gimana harapannya Pak Kiki? Terutama untuk perkoian di Indonesia Ya, ini. perkoian Indonesia mudah-mudahan semakin maju lah ya, semakin maju. Nah, Ya, kalau dilihat dari kualitas ikan kalah nggak sama orang luar Pak Kiki, ikan luar negeri? Sebetulnya kalau saya boleh jujur, orang Indonesia ini mata untuk menilai koi ini cukup bagus. Cukup bagus ya. Masalahnya apa? Di Indonesia ini show ini sering sekali, ya Ya. kan? Seperti tahun 2022, tiap Oke. minggu koi show. Oke. Ya, tiap minggu koi show itu adalah pembelajaran yang sangat cepat sekali. Cepat Nah, ya. cepat sekali. Iya. Jadi dengan adanya Koi Show ini juga bisa mempromosikan ikan ya Indonesia Dan ke luar juga negeri. ikan-ikan lokal breed Indonesia, size sampai size 60 lah ya. Iya. Itu udah bagus-bagus kok gosan kayaknya ya kan? Iya. Tetapi untuk besar ini masih kalah sama yang Jepang. Nah, itu dia ya PR-nya kita mungkin Pak Kiki ya. Iya. Tapi jangan patah semangat. Kalau kita mau belajar pasti bisa Pak Kiki. Iya. Oke.
Oke teman-teman, masih berada di Koi Show Bogor ya, ASEAN yang kedua. Dan siang hari ini saya sudah bersama Pak Slamet. Gimana kabarnya Pak? Yang Sehat ya? baik, sehat. Alhamdulillah sehat. Pak Slamet, ini saya mau tanya-tanya nih. Ya. Ya, ini seputar ASEAN Koi Show yang berlangsung di Bogor. Nah, kira-kira pendapatnya gimana nih menurut Pendapatnya? Iya. Seneng sih, teman-teman pada datang, juri-juri juga kita bisa ngumpulin dari macam-macam negara, gitu kan siap. ya. Acara bisa dibilang lancar. Lancar gitu. Iya, saya lihat ikan-ikannya ini besar-besar gitu Pak Slamet ya. Mungkin yang dilihat yang besar, masih ada yang kecil sih. Iya, kalau Tapi Pak ya Slamet, kayaknya banyak kan yang besar. Oke, kalau Pak Slamet sendiri suka ikan apa nih biasanya? Saya Koi nih Pak Slamet. Koi ya, koi ya. Koi. Saya suka gosiki, Gosiki, showa, soa. Alasannya kenapa itu Pak? karena sulit dapat gosiki yang bagus. Sulit mendapatkan gosiki yang bagus. Ya, Ya. showa yang bagus juga sulit. Oke, Ya. siap. Ya sebenarnya saya suka juga sih jenis yang lain. Cuman kalau disuruh pilih, saya suka Showa Kak Gosiki. Soa ya, Soa dan Gosiki ya. Oke, siap. Kapan hari kita juga datang di acaranya Kois G Pak Slamet. Dan acaranya juga di sini ya Pak Slamet dulu ya? Iya, Kois Festival. Oke, Kois Festival dulu kita juga datang di sini. Dan menurut Pak Slamet nih, untuk perkembangan koi di Indonesia saat ini bagaimana Pak Slamet? Perkembangan koi Indonesia sebetulnya menurut saya cukup lumayan baik. Dari segi kualitas. Dari segi kualitas. Karena sebetulnya dari dulu pun sebenarnya yang memelihara koi di Indonesia itu banyak. Banyak ya? Ya, tapi syukur beberapa tahun ini terjadi peningkatan kualitas ya. Terutama breeder lokal kita kualitasnya membaik. Tapi ya tentu aja yang import pun dealer import pun nggak mau kalah. Jadi memang ada persaingan antara koi Indonesia sama koi Jepang itu selalu bersaing. Nah, itu menuju pada kualitasnya yang membaik. Kualitasnya semakin membaik ya. Oke. Dan syukur-syukur kayaknya juga penghobi kita juga mulai udah lebih teredukasi menjadi mengerti mengenai ikan. Jadi mereka milih ikan juga lebih ketat, lebih strict gitu. Oke ya. Saya lihat kemarin Pak Slamet juga datang ya Pak ya di Singapura ya. Oh iya. Iya, sempat ngobrol juga sama CEO kita dan menurut Slamet selama di Singapura kira-kira ikan di Indonesia bisa bersaing nggak Pak di luar Pak? Bisa. Bisa Kan ya? kemarin kita dapat banyak tuh di Singapura ya. Oke, berarti Ya tapi sebenarnya karena populasinya di sana juga nggak banyak. Kalau di sini kita populasi ikan lebih banyak, populasi penghobi lebih banyak. Persaingannya lebih ketat. persaingannya lebih ketat Pak, gitu ya. Tapi bukan berarti di sana nggak ada ikan bagus, karena yang kelas-kelas Grand Champion juga itu ikan istimewa. Ikan istimewa ya. Istimewa, Oke. itu ikan istimewa. Tapi yang jadi catatan ikan lokal juga nggak kalah nih sama ikan luar nih Pak Slamet ya. Iya. Oke. Dan selama ini apa yang kita lihat untuk harga koi katanya nih ya Pak Slamet ya lagi lesu, lagi menurun gitu ya. Malah yang lagi naik di masa pandemi katanya Pak. Iya. Gimana itu? Kalau saya dengar sih, saya pikir juga wajar. Ya. Jadi waktu masa pandemi memang kita kan banyak kerja di rumah. WFH ya Pak ya. WFH. Jadi orang otomatis lebih ke hobi. Makanya salah satunya adalah hobi ikan. Hobi ikan ya. Memang kalau saya dengar juga penjualan daripada peralatan ikan, makanan ikan itu zaman pandemi itu naik sekali. Naik ya. Naik. Oke. Memang terjadi peningkatan yang luar biasa pada waktu pandemi. Waktu pandemi ya. Pandemi. Jangan-jangan orang-orang koi ini pengen kembali ke masa pandemi aja gitu ya. Biar harganya tetap mahal. Secara ekonomi harga mungkin ya. Tapi janganlah itu zaman-zaman serem lah. Zaman-zaman nggak enak ya. Kalau ada nggak enak. pandemi malah nggak bisa koi show nanti ya. Iya, cuma juga bahaya kan sebetulnya. bahaya ya. Syukur waktu itu kita nggak ada namanya klaster koi gitu. Jangan. Ya, siap. Untuk di Bogor sendiri, Pak Slamet, untuk perkembangan koi bagaimana, Pak? Bogor. Iya. Perkembangan. Khususnya di Bogor. Dari dulu ya Bogor, Sukabumi ya banyak ya. Banyak koi ya. Tambah Tapi ya meningkat, Pak? Kayaknya sih nggak. Kayaknya enggak ya. Kayaknya nggak. Ya. Yang saya dengar juga memang
kondisi ekonomi saat ini kan memang nggak bagus. Jadi banyak breeder itu tutup. Oke. Saya dengar di timur juga udah setengah Iya. berkurang. Oke. Gitu. Masalahnya adalah sebetulnya kalau Jawa Barat, menurut saya Ya. Jawa Barat ya, kita bicara berarti kan Bogor, Sukabumi pusatnya. Oke. Oh, ikannya juga dari Jawa Timur. Ikannya Kebanyakan. tetap dari Jawa Timur gitu ya. Iya. Jadi kalau Oke. supply dari sana berkurang ya sini juga mungkin Bingung kurang. juga mungkin di sini ya. Bingung. Iya, iya. Makanya salah satu dengan kita sih harap dengan ada koisio seperti ini bisa menjaga minimal orang ikut show ikan Ya. pelihara. Jadi seandainya ekonomi lesu pun tidak habis. Karena kalau itu sekali menurun jauh, mau ngebangun naiknya lagi sulit. Oke. Kita belajar di Malaysia, di Oke. Thailand seperti itu. Oh, seperti itu ya. Ya, jadi kita juga harus semangat lah para penghobi, para dealer gitu. Iya, iya. Ya. Sama para Jadi- breeder juga ya, Pak ya. Ya, karena kan kalau namanya show gini kan kompetisi. Berkompetisi. Ya, kompetisi besar, kompetisi kecil, Heeh. tetap harus diadakan. Iya, jadi ikan yang kita keeping, kita ikutkan show. Kira-kira sebagus mana ikan yang sudah saya keeping, Iya. gitu ya, Pak? Betul, Slamet? Ya, betul, oke, betul. kurang lebih seperti itu. Oke, yang terakhir mungkin Pak Slamet selaku Presiden KOIS nih, Ya. mungkin ada kegiatan atau acara terdekat dari Pak Slamet? Terdekat sesudah ini, kita akan mengadakan show yang namanya Berangkat dari Rumah. Berangkat dari rumah, gimana Ya. itu Pak Slamet? Berangkat dari Rumah, jadi kita akan bikin show. Pesertanya adalah ikan koi yang dipelihara di kolam penghobi, bukan di dealer. Oh, oke. Ya, karena saya lihat belakangan Menarik ini ini ya. banyak dealer, Menarik. banyak penghobi nitipin ikannya di dealer. Di dealer, bener. Ya, Benar. akibatnya penghobi kurang enjoy, Oke, kurang menikmati. Kurang menikmati. Jadi saya pikir kita mau bikin acara show kecil juga nggak apa-apa. Oke. Tapi yang penting ikan itu dipelihara di rumah untuk menguji ya kompetisi daripada para penghobi ini ya di rumah seperti apa. Sekalian juga kasih kesempatan mereka kalau mereka memang merasa mampu, ayo kita berkompetisi. Oke, jadi memang kebanyakan ikannya ditaruh di dealer gitu ya. Ya, Jadi si owner sendiri jarang malah ketemu sama ikannya gitu kan. jarang. Nggak tahu perkembangan Nggak ikannya ada perkembangan gitu ya. Betul. Oke. Padahal kan sebetulnya salah satu hobi ini adalah ya itu kan di enjoy keepingnya dari kecil jadi Iya. gede gitu. Iya. Ya. Nah kita harapkan dengan ada seperti itu bisa mendorong adanya munculnya penghobi baru. Oke. Ini menarik ini Pak Slamet. Kira-kira bulan apa ini ini dilaksanakan? Pak Pikir-pikir mungkin antara November Desember. Slamet? November atau Cuman Desember? belum ketemu jadwalnya ya karena jadwal show kita tuh kayak temen-temen tuh wah ketat. Gimana caranya biar nggak tabrakan gitu ya? Gimana caranya biar nggak tabrakan? Tapi kalau dihitung jumlah show-nya udah melebihi minggu dalam setahun. Tapi Iya. Oh, kayaknya tambah padat ikannya juga tambah kasihan juga Pak Slamet itu. Sebetulnya gitu ya. Sebetulnya. Oke. Baik. tapi kan bisa gantian. Oke, siap. Terima kasih Pak Slamet Ya. untuk waktunya dan semoga acaranya next Ya. sukses nggih. Ya. Insya Allah kita juga akan datang Pak Slamet Ya. Master Koi ya. Oke. Terima Makasih kasih Pak banyak. Slamet. Sampai ketemu ya. Nggih. Mari. Nggih.
masih di acara ASEAN Koi Show yang kedua tentunya berlangsung di Bogor, dan tadi kita sudah melihat para pemenang Grand Champion juga, dan di samping saya ini ada Ketua Panitia Pak Hendri. Iya. Selamat Pak Hendri. Apa Terima berhasilnya kasih. acara ini? Terima Luar kasih biasa. loh. Ya, luar Terima biasa. kasih Mas Rebot kalau udah Oke. support. Oke. Mohon maaf suara saya gak hilang. Kecapean Jadi soalnya. dari pertama show ya saya lihat tadi kemarin ya Pak Hendri paling sibuk pokoknya. Wah luar biasa, alhamdulillah kita Alhamdulillah, masih aman. bisa Alhamdulillah, wawancara bareng lancar. Pak Hendri ya. Alhamdulillah. Pak Hendri, Ah. ini sebenarnya yang pengen saya tanyakan ya. Kemarin kan ASEAN Koi Show di Malaysia ya. First ASEAN Ya, Koi first Show. ASEAN Koi Show. Nah, apa yang membuat Pak Hendri ASEAN Koi Show yang kedua harus di Indonesia, Pak? Sebenarnya gini, ASEAN Koi Show ini inisiatornya adalah dua klub sebenarnya. Oke. Yang pertama itu adalah Kois Oke. dari Indonesia, yang kedua adalah MKC Malaysia Koi Club. Jadi iya, dua klub ini inisiator. Nah, pada saat pertama kali tahun lalu Ya. kita berencana sama teman-teman Malaysia diskusi yang juga dari Pak Slamet ya terutama itu yang punya ide Ya. untuk membuat suatu show yang lebih one step lebih tinggi Ya. dari show-show yang ada di Indonesia, karena kita ingin berikan warna ya. Nah, makanya kita kepikiran karena kita punya teman-teman ASEAN, kenapa nggak kita bikin ASEAN Koi Show kan? ASEAN Koi Show ini adalah setingkat lebih. Kenapa harapan kita adalah friendship antara teman-teman penghobi di Asia Tenggara ini bisa terjalin. Oke, Dan siap. ya itu sih harapan kita ya. Niat awal kita bikinnya. Oke, menurut Pak Hendri ikan Indonesia asli ini masih bisa bersaing nggak Pak? Oh Di luar masih, sana, Pak? masih. Kita dalam 2 tahun terakhir ini udah 2 kali. 2 kali ya? Udah 2 kali Ya. kita bawa teman-teman dari breeder Oke. dari daerah Jawa Timur dan juga Jawa Barat untuk ikut show ke luar negeri. Sebenarnya niat utama kita adalah memang untuk promosi Siap. dari kualitas ikan koi Indonesia sendiri. Nah, pada saat di Malaysia itu kita banyak dapat piala, Oke. dapat. Pokoknya dari size kecil itu kita yang menang semua. Hampir 90% kita yang menang. Luar biasa, Dan ya. kemarin juga pada saat di Singapura itu Asia Cup. Singapura Asia Cup, dan alhamdulillah juga kita itu sampai rebut 32 trofi. Kan Mas Rebut hadir tuh pada saat itu kalau nggak Iya. salah ya. Ikut ke Iya, iya. Singapura. Siap. Nah, untuk yang kedua ASEAN Koi Show kan berada di Bogor nih, dan kebetulan ketuanya Pak Hendri. Kira-kira persiapannya seperti apa, Pak? Ini luar biasa loh Pak acaranya, Pak. Waduh. Besar banget. Gila ini. Alhamdulillah sih. Gila. Sebenarnya gini, tahun lalu pada saat di Malaysia, rencananya bukan di Indonesia, rencana yang kedua. Awalnya Harusnya Pada di mana saat- tuh? harusnya di Thailand. Di Thailand. Harusnya di Thailand. Pada saat tahun lalu kita di Malaysia, kita udah handover awalnya ke Thailand. Thailand. Cuma Oke. memang Thailand tahun ini belum ready, belum siap lah. belum siap karena memang mereka ada berbarengan beberapa agenda show yang di tahun ini, jadi mereka nggak mau terganggu. Akhirnya mereka mundur ke yang ketiga. Makanya Yang tadi ketiga setelah ini ya. ya kita handover dari kita ke mereka. Oke. Nah, dengan ASEAN itu jadi kita baru dapat konfirmasi dari teman-teman Asia itu, Asia Tenggara, Ya. itu di bulan Mei. Mei ya. Ya, Mei itu seminggu sebelum Nusatik. Ingat saya itu 2 minggu sebelum Nusatik lah. Iya. Di situ kita diketok confirm bahwa ASEAN Koi Show Di Indonesia. di Indonesia. Nah, Waduh. waktunya kan nggak panjang. Waktunya nggak panjang. Kalau misalnya kita tahu dari tahun lalu kan kita bisa well prepare. Udah ya. prepare dulu ya Pak Hendri ya. Ini kita baru tahunya itu di bulan Mei kalau nggak salah. Oh, iya. Mei Oke. apa Juni gitu. Oke, tapi jujur Pak Hendri, ini luar biasa Pak. Ini meriah sekali. Wah, alhamdulillah. Jadi jujur nih, saya pertama kali lihat ownernya yang Grand Champion datang. Pak Hendri. Wah, iya. Iya. Ini pasti ada luar biasa pokoknya lah dari panitia ya. Jadi kalau ditanya itu sebenarnya gini, Gimana? ini itu udah hal yang sudah kita diskusikan sama teman-teman dari 3-4 tahun yang lalu. Ya. Jadi pada saat di era bahwa pemenang itu jarang hadir, Betul. dan juga apalagi jangan pemenang, teman-teman aja hobi jarang hadir. Ya. Rata-rata di arena itu cuma handler. Nah, di situ kita cari tahu kenapa. Kenapa sih sampai teman-teman owner ini, teman-teman yang pemilik ikan ini nggak mau datang ke Koi Show. Ya. Nah, akhirnya setelah kita cari tahu, dapatlah kita masukkan bahwa ternyata memang ya Koi Show itu nggak ada apa-apanya, nggak ada something spesialnya yang membuat mereka mau datang. Iya. Nah, jadi akhirnya kita evaluasi dimulai dari ini tahun lalu sih sebenarnya. Tahun lalu. Saya sama beberapa teman
mungkin pernah lihat ada YouTube-nya di Solaris kita bahas tentang koi show itu. Nah semenjak itu kita concern, kita cari teman yang sejalan, karena nggak semua juga sepemahaman dengan kita kan. Yang sepemahaman sama kita ciptakan, kita bangun sebuah koi show yang benar-benar layak dan membuat pemenang itu ingin hadir, ingin datang lagi, dan membuat teman-teman yang nggak menang pengen menang break berikutnya. Itulah yang kita sepakati, kita pahami, dan akhirnya kita berusaha mencari cara bagaimana itu bisa terwujud step by step, mulai dari kalau nggak salah itu IJKS yang Indonesian Japan Koi Show itu. IJKS yang ada barengan nama IJKD, setelah itu kemarin Koi Festival, Nusatik sebelumnya. Nusatik, IJKS, Koi Festival, dan akhirnya sekarang ASEAN. Kita sudah mulai menemukan rules dan trust orang untuk datang ke Koi Show itu sudah mulai terbangun. Semakin tinggi juga ya, Pak Hendri. Itu sih yang membikin kita kenapa teman-teman hobi ini bisa datang. Oke, siap. Pak Hendri, kira-kira ada target nggak Pak di ASEAN Koi Show yang kedua ini Pak? Dari Pak Hendri, sebenarnya kita nanti tulus ya. Jadi panitia itu kita tadi saya sebutkan juga, kita berkumpul dengan orang-orang yang sepemahaman. Yang sepemahaman ini adalah kita tidak ada sedikit pun niat mencari keuntungan dari Koi Show. Itu yang pertama kita tekankan. Jadi Koi Show ini kita buat hanyalah untuk membangkitkan industri, bukan mencari keuntungan. Jadi bagaimana menggairahkan lagi industri koi ini, bagaimana menggairahkan teman-teman penghobi bisa datang lagi, dan menarik bagaimana sponsor-sponsor besar bisa bergabung. Nah itulah intinya. Jadi target utama kita sebenarnya hanyalah memberikan sebuah koi show yang bagaimana penghobi bisa datang, dan bagaimana sponsor mau support. Itu sih. Jadi kalau misalnya untuk visa entry kita rating tulus, berserah diri, yang penting kita berikan yang terbaik. Visa entry-nya banyak, lebih 1.000 loh teman-teman ya. Bisa lihat ya, di WW Koi Show itu bisa dilihat 1.000 lebih. 1.460-an. Mungkin ada kendala Pak Hendri di sedikit banyak ada kendala. Sedikit banyak ada kendala. Belum sempurna. Dan tidak ada kata sempurna sebenarnya kan. Betul, nggak ada kata sempurna. Tapi ini luar biasa Pak Hendri. Mungkin yang terakhir untuk harapan Pak Hendri untuk kemajuan Koi Show di Indonesia ataupun juga acara-acara seperti ini, perlu nggak Pak Hendri setiap tahunnya Pak? Harus sih, harus. Karena saya kan basic saya dari dealer itu based on penghobi. Jadi saya merasakan bagaimana cara kenapa saya sampai harus datang ke Koi Show. Jadi kalau saya sebagai penghobi, saya mengumpamakan diri ke saya. Kalau saya sebagai penghobi tidak ada tertarik untuk datang ke Koi Show, berarti Koi Show-nya nggak menarik. Bukan hanya cuma untuk kirim ikan. Nah, jadi harapan saya ke depannya kita teman-teman pelaku pembuat Koi Show mulai sama-sama berbenah. Saling bantu, saling ini. Jadi tidak ada blok-blok. Yang penting kita berikan Koi Show yang memberi kesan kepada penghobi dan membuat penghobi itu untuk benar-benar hadir. Yang terakhir itu kan untuk Koi Show ya. Untuk kemajuan perkoian di Indonesia gimana? Harapannya untuk perkoian Indonesia ini Pak Hendri? Saya dan beberapa teman melakukan riset. Melakukan riset, kita ambil beberapa sampel analisis data untuk aspek dalam 2 tahun terakhir. Dan di situ saya sangat surprise, terkejut bahwa hasil analisa kita itu tahun depan koi itu akan jauh lebih bagus. Akan jauh lebih bagus karena indikatornya sudah sangat jelas dengan banyaknya jumlah kolam. Jumlah kolam baru. Jumlah pond builder itu sangat banyak, bisa dicek. Beberapa pond builder itu ngerjain kolam itu sampai ratusan per tahun. Jadi itu salah satu indikator bahwa industri koi ini akan maju di tahun yang akan datang. Mulai tahun yang akan datang akan jauh lebih maju. Dan juga indikator-indikator lain seperti produk-produk yang masuk ke Indonesia untuk koi itu terlihat sekarang udah serapnya lumayan bagus. Jadi itu merupakan indikator yang menurut saya dan teman-teman yang menganalisa bahwa tahun depan adalah titik reboundnya koi dan kebangkitan. Tahun kebangkitannya, dan di 2 tahun setelahnya mungkin harapan kita akan bisa menjadi lebih lagi. Amin. Dengan syarat, tapi dengan syarat
teman-teman yang ada di industri jangan pernah merusak industri itu sendiri. Wah, itu dia pesan dari Pak Hendri selaku Ketua Panitia ASEAN Koikyo yang ketiga, teman-teman. Terima kasih, Pak. Kedua, Mas. Oh, kedua ya? Oh iya, sorry. Oke, kalau ketiga bukan. Terima kasih ya. Makasih banyak ya. Makasih banyak, Pak Mas. Hendri.